Setelah meninggalkan lembah batu, Shihao dan rombongannya disambut banyak orang. Guyi kemudian membawa mereka menuju kawasan penting klan Gu, tempat yang biasanya hanya digunakan untuk menjamu tamu terhormat dan makhluk abadi. Di sana berdiri istana-istana emas yang diselimuti kabut abadi. Tempat tersebut memiliki sejarah panjang karena Raja Abadi tanpa akhir, Raja Abadi reinkarnasi, dan banyak ahli tak tertandingi pernah berkunjung ke sana. Guyi kemudian menyajikan anggur kuno abadi. Begitu kendi dibuka, aroma anggur yang sangat kuat memenuhi seluruh istana. Beberapa kultivator bahkan langsung kehilangan kesadaran hanya karena mencium aromanya. Anggur tersebut bukan minuman biasa. Di dalamnya terkandung hukum Dao dan energi misterius yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Setelah meminumnya, banyak orang langsung tumbang, sementara para ahli yang lebih kuat duduk bersila untuk memahami kekuatan yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, Guyi membawa Shihao kembali menuju lembah batu. Dalam perjalanan, Guyi mulai mengungkap sejarah klan Gu dan masa lalu 9 surga. Menurut peninggalan para leluhur, era besar sebelumnya sebenarnya belum merupakan perang terbesar. Bencana yang sesungguhnya justru akan terjadi pada era sekarang. Kegelapan akan menyelimuti dunia. Berbagai klan kuno akan kembali. Para ahli tak tertandingi akan muncul. Dan perang besar akan menumpahkan darah di banyak zaman. Namun di balik semua cerita tersebut, ternyata terdapat tujuan lain. Guyi menuntut klan batu membayar utang lama kepada klan Gu. Pada masa lalu, klan Gu pernah memiliki seorang raja abadi yang tak tertandingi. Tetapi ia diserang oleh leluhur klan batu hingga akhirnya mengalami kehancuran. Karena itulah, dendam antara kedua klan masih belum berakhir. Shihao tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut. Ia percaya bahwa leluhur klan batu pasti memiliki alasan untuk bertindak, mengingat mereka telah mempertaruhkan nyawa demi menjaga Desolate Border. Guyi hanya menunjukkan senyum dingin sebelum membawa Shihao semakin jauh ke dalam lembah batu. Tanah kemudian terbelah dan memperlihatkan tangga batu menuju dunia bawah tanah. Di tempat itu, Tunku Yin-yang masih melayang dengan kabut abadi yang menyelimutinya. Tekanan yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga membuat tubuh Shihao terasa seperti akan hancur. Guyi membawa Shihao melewati lorong panjang hingga tiba di sebuah ruangan batu sederhana. Tidak ada hiasan ataupun susunan Dao yang mencolok di sana. Namun di balik ruangan tersebut terdapat sosok yang sangat penting bagi klan Gu. Guyi berlutut dengan penuh hormat di hadapan ruangan itu. Leluhur besar klan Gu pernah mengalami kehancuran tubuh Dao pada masa lalu, menyebabkan fondasi Raja Abadinya rusak. Pada saat itu, Shihao akhirnya menyadari bahwa sejak awal, perjalanan ke lembah batu mungkin memang telah menjadi bagian dari rencana klan Gu. Guyi bersujud dengan penuh hormat di hadapan pintu batu. Sikapnya begitu khusyuk, seolah-olah sosok di balik pintu tersebut merupakan keberadaan yang tidak boleh sedikit pun diremehkan. Shihao memperhatikan sekeliling dengan waspada. Meski tempat itu dikatakan sebagai kediaman leluhur besar klan Gu, tidak ada sedikit pun aura mengerikan yang terpancar darinya. Tiba-tiba, pintu batu terbuka dengan sendirinya. Di dalam ruangan yang sangat sederhana, hanya terdapat sebuah ranjang batu, tempat seorang tetua duduk dengan tenang. Sosoknya tinggi dan kokoh, rambut emasnya telah memutih sebagian, sementara wajahnya dipenuhi jejak waktu. Dahulu, ia pasti merupakan sosok yang sangat gagah dan perkasa. Namun sekarang, tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang manusia biasa yang telah menua. Shihao sulit membayangkan bahwa sosok sederhana di hadapannya adalah leluhur Gu, keberadaan yang dahulu hampir mencapai tingkat Raja Abadi dan pernah mampu bertarung melawan Anlan. Leluhur Gu kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Shihao. Jarinya langsung mengarah ke antara alis Shihao, tempat roh primordialnya berada. Seketika, tulang dahinya bersinar terang dan simbol garis keturunan klan batu muncul. Simbol yang selama ini dianggap sebagai tanda darah pendosa itu ternyata membangkitkan emosi yang sangat dalam pada leluhur Gu. Untuk pertama kalinya, ekspresi leluhur Gu berubah. Tatapannya menjadi sangat tajam, seolah menembus ruang dan waktu. Kilat muncul di kehampaan, bahkan bayangan sungai waktu yang panjang terlihat samar.
Kesedihan yang begitu dalam terpancar dari matanya sebelum semuanya kembali tenang. Leluhur Gu akhirnya memastikan bahwa Shi Hao memang merupakan keturunan klan batu. Perubahan emosinya hanya berlangsung sesaat, tetapi kekuatan yang tanpa sengaja terpancar darinya langsung mengguncang seluruh wilayah. Langit dipenuhi kilat dan guntur. Kabut abadi menutupi bumi. Bintang-bintang berjatuhan, bahkan hujan darah turun dari langit seolah seluruh dunia ikut merasakan kesedihan. Shi Hao berdiri dalam keadaan tegang. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan leluhur Gu terhadap dirinya. Meski sadar bahwa dirinya tidak mungkin melawan keberadaan seperti itu, Shi Hao tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Baginya, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerahkan tubuh dan jalur kultivasinya kepada orang lain. Gui justru berharap leluhur Gu akan mengambil tubuh Shi Hao. Bagaimanapun, Shi Hao telah berhasil menempuh jalan menggunakan tubuh sebagai benih, sesuatu yang sangat dibutuhkan leluhur Gu untuk memulihkan dirinya. Namun, harapan Gui tidak terwujud. Leluhur Gu hanya menggelengkan kepalanya dan menolak mengambil benih Dao milik Shi Hao. Menurutnya, jika dirinya harus merebut jalan orang lain demi bertahan hidup, maka sejak awal ia tidak akan mampu mencapai tingkat yang pernah diraihnya. Gui akhirnya hanya bisa menerima keputusan tersebut. Leluhur Gu kemudian mengirim Shi Hao dan Gui keluar dari ruang batu dengan kekuatan tak terlihat sebelum pintu batu kembali tertutup. Setelah keluar dari lembah batu, mereka langsung dikepung oleh sejumlah makhluk tertinggi. Semua orang mencurigai bahwa leluhur Gu telah mengambil sesuatu dari tubuh Shi Hao. Untuk memastikan keadaan Shi Hao, salah satu makhluk tertinggi menggunakan sebuah harta kuno bernama cermin penerang kebenaran untuk memeriksa tubuhnya. Namun, tidak ditemukan kelainan apapun. Mereka akhirnya percaya bahwa Shi Hao tidak mengalami masalah dan meninggalkan wilayah klan Gu. Namun, sebelum mereka pergi, pohon dunia yang berdiri jauh di kejauhan tiba-tiba bergetar. Cabang-cabangnya menopang sungai bintang dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, melindungi seluruh alam kuno. Setelah pertempuran besar di masa lalu, pohon dunia telah membantu memulihkan dinding alam yang rusak, sehingga dunia ini tetap bertahan hingga sekarang. Kali ini, pohon dunia kembali memancarkan cahaya yang sangat terang dan menurunkan sebuah dekrit dari luar angkasa. Melihat kemunculan dekrit tersebut, seluruh makhluk tertinggi langsung terkejut. Jelas bahwa sesuatu yang sangat penting dan mendesak sedang terjadi. Dekrit dari para makhluk abadi akhirnya turun melalui kekuatan pohon dunia. Pohon pelindung alam kuno itu berguncang hebat, membuat bintang-bintang bergerak dan langit bergetar. Dekrit tersebut memancarkan cahaya tanpa batas, sementara setiap goresan di permukaannya mengandung kekuatan hukum abadi yang mengerikan. Para makhluk tertinggi yang menerima dekrit itu langsung bersikap sangat serius. Bahkan anggota klan Kaisar tidak berani mengabaikannya. Setelah membaca isinya, semua orang terkejut. Para makhluk abadi telah mengeluarkan keputusan bahwa Shi Hao tidak boleh disakiti. Siapapun yang berani diam-diam menyerangnya akan menghadapi hukuman berat, bahkan dapat menyeret seluruh klannya menuju kehancuran. Perubahan sikap ini ternyata berkaitan dengan Anlan. Para raja abadi memang belum kembali dari tanah pemakaman. Tetapi serigala tua yang menjaga gua Anlan telah membawa pesan bahwa Shi Hao tidak boleh dibunuh. Anlan masih tertarik pada pemuda yang dahulu merebut peti kayu busuk tersebut dan ingin Shi Hao ditangkap dalam keadaan hidup untuk diperiksa. Karena itulah, sejumlah makhluk abadi segera menurunkan dekrit untuk memastikan tidak ada pihak yang bertindak gegabah terhadap Shi Hao. Krisis yang sebelumnya mengancam nyawanya akhirnya terselesaikan. Shi Hao tidak lagi dikirim ke penjara Blackwater ataupun Akademi Dewa Perang. Ia bahkan memperoleh kebebasan. Meski demikian, 6 jejak hukum tetap ditanamkan pada tubuh Shi Hao. Jejak tersebut bukan tanda spiritual biasa, melainkan pecahan dekrit yang memungkinkan keberadaannya diketahui oleh para ahli. Tidak peduli kemana Shi Hao pergi, keberadaannya tetap dapat dilacak. Alih-alih bersembunyi, Shi Hao justru memilih menjelajahi dunia kuno yang luas. Ia meninggalkan wilayah klan Gu seorang diri dan mulai menikmati pegunungan, sungai, serta berbagai situs bersejarah yang selama ini jarang dikunjungi. Perjalanan Shi Hao kemudian membawanya ke Sungai Yin Besar, sebuah sungai hitam yang membentang ratusan ribu li.
Energi yin di dalamnya begitu pekat hingga bebatuan, tanah, dan tumbuhan di kedua sisinya membeku menjadi es hitam. Di tengah sungai, Shihao menaiki sebuah perahu kecil dan bergerak mengikuti arus. Banyak makhluk mengikutinya dari kejauhan, sebagian bahkan menyimpan niat membunuh. Namun tidak ada yang berani menyerang karena takut hukuman dari dekrit abadi. Shihao sama sekali tidak memedulikan mereka. Ia bahkan duduk santai di atas perahu dan mulai memancing. Setelah mendapatkan seekor binatang buas berkepala naga banjir, ia langsung memanggangnya dengan api dao. Pemandangan itu membuat para pengikutnya tercengang. Di tengah ancaman dari berbagai pihak, Shihao justru terlihat seperti seorang pelancong yang sedang menikmati perjalanan. Setelah meninggalkan sungai Yin besar, Shihao memasuki sebuah lembah yang dikenal sebagai Setting Sun Valley. Konon, pernah ada makhluk abadi yang gugur di tempat tersebut setelah gagal menyerang seorang raja abadi. Energi api yang ditinggalkan tubuhnya masih membakar wilayah itu hingga ratusan ribu li, membuat tanah menjadi tandus dan tidak ada tumbuhan yang mampu bertahan. Shihao tinggal di sana selama 2 hari. Ia berdiri diam seperti patung, merasakan hukum Dao yang memenuhi wilayah tersebut. Setelah memahami sesuatu, tubuhnya memancarkan cahaya dan tangannya mulai membentuk berbagai segel. Jelas bahwa perjalanan Shihao bukan sekadar menikmati pemandangan, tetapi juga menjadi perjalanan untuk memahami Dao dan memperkuat jalur kultivasinya. Setelah meninggalkan lembah tersebut, Shihao kembali bergerak ke arah barat dan memasuki wilayah yang dipenuhi energi abadi. Namun ketika melihat tempat yang ditujunya, para makhluk yang diam-diam mengikutinya langsung berhenti. Tempat itu adalah kediaman Raja Merah. Raja Merah merupakan sosok yang terkenal karena pernah menghabisi raja-raja abadi dengan senjatanya. Namanya sangat ditakuti di seluruh dunia kuno. Sejak Perang Kuno Abadi, keberadaannya tidak pernah muncul lagi. Sebagian orang percaya Raja Merah sedang memulihkan luka, sementara yang lain menduga ia mungkin telah mati. Terdengar suara batuk dari seorang tetua berjubah abu-abu yang datang memperingatkan Shihao agar tidak mendekati tempat pengasingan Raja Merah. Ia bukan musuh Shihao, melainkan hanya menjalankan tugas karena khawatir Shihao bertindak gegabah. Reputasi Raja Merah terlalu mengerikan. Bahkan setelah bertahun-tahun menghilang, namanya masih membuat banyak makhluk asing merasa gentar. Shihao akhirnya tidak memasuki tempat pengasingan tersebut. Ia hanya berdiri di luar, menutup mata dan merasakan aura abadi yang memenuhi wilayah itu. Setelah memahami sesuatu, ia membentuk beberapa segel sebelum melanjutkan perjalanan. Ia memang penasaran terhadap Raja Merah, tetapi tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya demi mencari tahu apakah sosok tersebut masih hidup. Perjalanan Shihao kemudian membawanya ke sebuah rawa darah. Dari tempat itu, ia merasakan kesedihan yang sangat kuat. Rawa tersebut ternyata terbentuk dari darah dan daging para mantan pelayan 9 surga yang pernah memberontak dan kemudian dibantai. Meski telah mati, darah mereka masih mengandung kekuatan yang begitu kuat hingga membasahi bumi dan membentuk rawa luas. Shihao hanya terdiam di sana. Ia memahami bahwa para pelayan tersebut kemungkinan merupakan ahli dari 9 surga yang ditangkap setelah kekalahan di masa lalu. Setelah merenung cukup lama, Shihao akhirnya berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah gunung besar yang dipenuhi ukiran Dao. Tebing-tebing batu di sana menjadi tempat para ahli masa lalu meninggalkan nama dan warisan mereka. Tempat itu dikenal sebagai Daftar Emas, sebuah tempat suci bagi para kultivator yang pernah menciptakan seni surgawi atau memahami metode Dao yang luar biasa. Shihao tidak dapat memasuki wilayah tersebut karena disegel, tetapi hanya dengan mengamati ukiran dari kejauhan, ia sudah memperoleh banyak manfaat. Ia tinggal selama beberapa hari sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Sebulan berlalu, Shihao mengunjungi banyak wilayah kuno, termasuk tanah klan raja dan daerah di sekitar kediaman klan kaisar. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah desa yang sangat miskin dan primitif. Penduduknya ternyata berasal dari 9 surga, tetapi kehidupan mereka jauh dari bayangan para pejuang tangguh yang selama ini Shihao kenal. Ketika Shihao mengaku berasal dari 9 surga,
Penduduk desa justru mengelilinginya dan mencoba merampas harta miliknya. Mereka bahkan bersedia menjadi pelayan perang klan raja demi bertahan hidup. Melihat hal tersebut, Shi Hao merasa terdiam dan sedih. Ia akhirnya memahami bahwa setelah waktu yang begitu panjang, tidak semua keturunan 9 surga mampu mempertahankan harga diri dan kegigihan leluhur mereka. Penindasan selama bertahun-tahun telah mengikis keberanian dan kebanggaan banyak orang. Shi Hao tidak menyalahkan mereka. Sebaliknya, ia merasa kasihan karena mereka hanyalah korban dari zaman yang kejam. Beberapa hari kemudian, Shi Hao menerima sebuah undangan istimewa untuk menghadiri pesta teh pemahaman Dao. Undangan tersebut ternyata ditujukan kepada para jenius luar biasa dari generasi muda. Acara itu diadakan di Gunung Pemahaman Dao, tempat tumbuhnya pohon teh pemahaman Dao, sebuah obat abadi yang sangat langka. Setiap kali pohon tersebut menghasilkan daun, para jenius dari berbagai klan akan berkumpul untuk menikmati tehnya dan memahami Dao. Jumlah daunnya sangat terbatas, sehingga hanya mereka yang benar-benar luar biasa yang berkesempatan mendapatkannya. Dalam sejarah, bahkan ada ahli yang berhasil menembus alam makhluk tertinggi dan mencapai tingkat keabadian setelah memperoleh pencerahan dari teh pemahaman Dao. Karena itu, Shi Hao langsung tertarik dan memutuskan menghadiri pertemuan tersebut. Ketika tiba di kaki Gunung Pemahaman Dao, Shi Hao melihat banyak makhluk dari berbagai klan berkumpul. Namun, di tengah keramaian itu terdengar tangisan seorang gadis kecil. Gadis berusia sekitar 4 atau 5 tahun tersebut sedang memeluk seorang wanita tua, berusaha melindunginya dari seorang pemuda yang hendak menyakitinya. Pemuda itu menganggap wanita tua tersebut sebagai pelayan yang telah melakukan kesalahan dan merasa bahwa kematian adalah hukuman yang pantas. Bahkan ia tidak memedulikan keberadaan gadis kecil yang berusaha melindungi neneknya. Melihat pemandangan tersebut, amarah Shi Hao langsung bangkit. Setelah melihat begitu banyak keturunan 9 surga yang kehilangan harga diri, akhirnya ia menemukan seseorang yang masih berani mempertahankan martabatnya. Namun kini, seorang gadis kecil justru berada dalam bahaya di hadapannya. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Dengan tubuh kecilnya, ia berusaha melindungi neneknya yang telah terluka parah. Namun, pemuda dari klan raja tersebut sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan tetap hendak menginjak mereka. Melihat hal itu, Shi Hao langsung bergerak. Tendangannya membuat pemuda tersebut terlempar jauh dan terluka parah. Pemuda itu marah karena seorang keturunan manusia berani menghalanginya, bahkan menganggap Shi Hao sebagai seorang pelayan. Namun, ketika para pengikutnya mengenali identitas Shi Hao sebagai Huang, keberanian mereka langsung menghilang. Mereka tahu bahwa Shi Hao tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga dilindungi oleh dekrit para makhluk abadi. Gadis kecil dan neneknya akhirnya meminta bantuan Shi Hao. Melihat keadaan mereka, Shi Hao memahami penderitaan keturunan 9 surga di dunia ini. Ia kemudian membiarkan nenek dan cucu tersebut mengikutinya menuju Gunung Pemahaman Dao. Gunung itu sangat luas dan dipenuhi energi abadi. Para kultivator berjalan menaiki tangga batu untuk menunjukkan penghormatan sekaligus memahami Dao. Shi Hao juga merasakan aura pohon teh pemahaman Dao yang berada jauh di puncak gunung. Namun, ketika perjalanan berlanjut, Shi Hao tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat kemarahannya meledak. Di sebuah paviliun, beberapa pemuda sedang berpesta. Di antara makanan dan minuman, terdapat anak-anak manusia yang menjadi mangsa mereka. Salah satu makhluk bahkan sedang memakan seorang anak hidup-hidup. Shi Hao langsung memahami mengapa nenek dan cucunya begitu ketakutan. Anak-anak tersebut ternyata sengaja dikumpulkan karena memiliki garis keturunan khusus untuk dijadikan makanan. Melihat pemandangan keji itu, amarah Shi Hao akhirnya tidak dapat dibendung. Ia langsung bergerak menggunakan teknik Earth 2 Inches, menerjang ke arah paviliun dengan kekuatan dahsyat. Pemuda klan raja yang sebelumnya berkonflik dengannya kembali mencoba menghalangi. Namun kali ini, Shi Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Satu pukulan menghantamnya hingga tubuhnya hancur, hanya menyisakan kepala yang masih hidup dan dipenuhi ketakutan. Bagi Shi Hao, batas kesabarannya telah dilewati. Menindas keturunan 9 surga sudah cukup membuatnya marah.
Tetapi menjadikan anak-anak manusia sebagai makanan adalah sesuatu yang tidak mungkin ia biarkan.